Kita udah sampai posnya. Tadi dari Pelang sampai sini lumayan jauh, dan nanti kita registrasi ke situ. Belum tahu sih tempat camping itu di atas atau ke arah sana. Ini masih di warung. Hari ini hujannya deras, sampai banjir. Nunggu di warung dulu, nanti registrasi ke situ. Cuacanya awet, hujannya. Tempat campnya kayak di atas. Saya dari sini udah kelihatan ada tenda di atasnya. Masih hujan. Kayaknya seru sih bakal camp di sini. Ntar pokoknya gue liatin deh tempat campnya seperti apa. Kita jalan ke atas, ini hujan, masih gerimis sebenarnya, kita maksain. Wow, dan ini ada curug ya, lihat nih. Tuh, ada curugnya. Tapi karena lagi hujan jadi alirannya agak coklat airnya. Dan ini aliran curug ya, yang lebih kecil di sini. Ini kalau cerah pasti bagus banget pemandangannya. Oh, aliran kalinya. Oh, jadi kita ke sana. Bagus banget ya. Sedikit hiking ke atas sini. Jalannya batu-batu yang udah disusun kayak gini. Ini kalau nggak hujan bagus banget pasti pemandangannya tuh. Sebelahnya ada kali. Tuh. Bagus. Tuh. Nah, yang sekarang kita sewa rumah seperti ini, bukan tenda. Ini masih gerimis. Ini namanya rumah kabin. Banyak juga rumah kabinnya, ada yang di tengah hutannya. Oh, bagus banget. Nice. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Oh. Ada 4 kasur, ada tambahan kasur 2 lagi, dan ini karpet, ada TV, ada dispenser, ada gelas juga situ, dan di sini ada kamar mandi. Tuh, ada shower, tapi nggak tahu ada water heater apa enggak ya. Beginilah kamarnya dengan pemandangan di depan langsung ke aliran sungai. Semoga malam nggak hujan ya. Kalau malam nggak hujan kita muter-muter ke arah sana. Dan fasilitasnya pun di dekat tempat penginapan ini ada untuk bakar-bakaran sini nih. Tapi ini kelihatannya udah mulai nggak terlalu hujan sih, nggak terlalu deras. Tuh. Nah, kalau yang camping tuh di atas itu tuh. Kalau kalian bisa lihat kan, camping tuh di atas sana. Camping di atas, banyak tenda-tenda kan. Oke guys, ini kira-kira sekarang jam 6 kurang 20. Kita mau ke dapur umum ya, karena ada fasilitas dapur umum. Jadi kalau kalian datang ke sini, ke camp, kalian datang ke Curug Batu Gede ini, bawa makanan mentah pun bisa gitu. Dan ini makanya kita sambil mau lihat dapur umumnya seperti apa, dan hati-hati ya, soalnya dia jalannya batu yang disusun jadi licin, apalagi ini sekarang ditambah hujan. Jadinya nyeker dia guys, dia jadinya nyeker, nggak percaya dengan sendalnya, takut kalau nggak jatuh sendalnya putus. Bagus banget pemandangannya, lampunya udah pada nyala. Bagus sebenarnya tempatnya, dikeliling oleh curug. Tapi sayangnya hari ini hujan full. Mau tanya ke masnya untuk dapur umumnya di mana. Lampunya udah pada dinyalain. Kalau kalian masuk dari pintu masuk ke sini,
Ini tempat parkir yang tadi kita datang awal dan daftarnya kalian kesini. Habis tadi nanya, kita dikasih kompor gas portable. Dan sekarang kita mau masak di dapur umum ya. Be careful guys, kalau sini tuh aliran kalinya jernih kalau nggak hujan. Tuh, itu villa kita, camp kita di atas. Jadi kita berada di seberang, dipisahkan oleh kali ini untuk menuju ke atas. Sekarang kita lihat untuk kabin yang lain dan tenda yang lain seperti apa. Ini kita mulai ke atas. Ini ada kayak tempat nongkrong-nongkrongnya. Ini di atas juga ada penginapan. Tuh. Hati-hati licin karena emang jalannya kalau atas ini akar dan batu-batu yang disusun. Ada toilet umum, ada camping ground, ada wood cabin, ada trans cabin. Ini kayak penginapan. Nah, ini yang bagian tendanya. Tuh, tendanya ini cukup buat 6 orang. Tuh, untuk kalian yang mau nginep di tenda di sini ada. Tendanya gede-gede, cukup untuk 4-6 orang. Ini medium tent. Wow, ini yang besar tendanya. Oh, ini yang large tuh. Large 1. Wow, besar. Oh, ini dia dapur umumnya. Sumpah udah jauh-jauh nggak nyala. Dengan ditemani belakangnya curug, bagus banget tuh. Ada 2 curug. Kalau ke sana tuh bisa langsung ke curugnya, tapi agak gelap ya. Percuma nanti kalau gua sekarang ke curugnya udah nggak kelihatan lampu-lampunya, makanya besok lah. Semoga cerah jadi kita bisa lihat curugnya. Sudah selesai masak. Nggak tahu. Kita makan dulu. Peluru. Sekarang jam 8:15. Cuaca seperti ini, masih dengan gerimis. Cuaca malam ya. Konten di dalam konten, beginilah jadinya. Konten dalam konten dong. Ini tempat api unggunnya. Itu tempat kita nginep. Harusnya dekat banget ke sini kan. Makanya kita menunggu tidak hujan untuk dipasangin api unggun. Alhamdulillah cuaca udah nggak hujan. Tadi juga udah ngubungin pihak petugasnya. Kita lagi nunggu untuk api unggunnya dinyalain. Dan ini gue nyoba iseng-iseng. Airnya sedingin apa sih, ternyata ya dibilang dingin banget enggak, tapi seger lah. Akhirnya kesampaian juga api unggun setelah dijemput nih kayu. Pagi. Sekarang jam 5:30. Kelihatannya sih masih gelap, tapi nggak tahu hujan apa enggak. Kita lihat. Selamat pagi, welcome back to Distira Official. Dan sekarang udah hari kedua. Ini sekarang kira-kira jam 6:15. Kelihatan dari langitnya sih, kalian bisa lihat tuh view-nya di pagi hari. Cerah banget. Mudah-mudahan bakal terus cerah hari ini. Jadi kita bisa explore. Di sana bentar lagi gue bakal naik ke atas. Ke atas yang semalam dapur umum untuk melihat curugnya dan city view-nya. Let's go. Let's go. Ini kita udah di area camping yang semalam. Ini untuk bagian tenda. Ada ukuran tenda yang
medium. Paling kecil di sini ukuran tendanya medium. Nih dalamnya, dalam tendanya juga kasur seperti ini dan ada matrasnya. Dan semalam juga banyak orang yang datang sih, kayak rombongan. Kayaknya kita mau lihat ke sana. Nah, sekarang kita lanjut menuju ke curug ya. Ini banyak banget lahan untuk nongkrong dan untuk kalian buat tenda juga sih. Tuh salah satu contohnya, ada pengunjung yang buat tenda sendiri. The best view curug. Nah, lihat, ini dia curug Batu Hejo. Airnya jernih banget. Kita mau lanjut untuk melihat city light ya. Ini didominasi, lihat, untuk jalanannya tanah, udah nggak ada batu-batunya lagi, pure tanah. Sekarang kontur jalannya pure tanah, nggak ada batu-batu, tanah dan akar. Nah, bentar lagi kita nyampe Bukit Bintang. Let's go. Udah kayak orang mau ini ya, summit attack. Kita menuju Bukit Bintang. Soalnya dipakein ini cuman kena longsor. Ini sih benar-benar kayak orang mau summit attack sih, karena miringannya benar-benar tapi pemandangan di belakangnya dan kontur jalannya benar-benar 70 derajat gitu. Dan ada batu, dan ada batu yang ditumpuk-tumpuk gitu, tanah dan batu. Nih. Dan ini masih Gas aja lah. menanjak. Terus aja kamu ambil gambar atau suaranya. Wow. Gunung Gede Pangrango. Sekarang tekstur jalannya kembali ke tanah dan cuma dikasih pembatas batang pohon tuh, dan terus ke atas. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini licin karena semalam bekas hujan. Ini belum sampai puncak, tapi look at the view. Wow. Let's go. Ini sendal mulai licin, masukkan tanah. Jadi benar-benar mungkin Bukit Bintang ini tuh, puncaknya Bukit Bintang ini tuh benar-benar di atas bukit ya, yang nggak ketutupan pohon sama sekali. Tuh. Oh, jadi di Bukit Bintang Camp juga bisa camping. Let's go. Udah mulai terbuka vegetasinya. Let's go. Bentar lagi nyampe puncak Bukit Bintang. Here we go. Banyak yang ngambil getah pohon karet. Ini kita masih bisa lanjut terus sebenarnya, karena ini masih ada penutup pohon-pohonnya, benar-benar belum clear, terbuka vegetasinya. Sepertinya sih puncaknya ini seperti jalannya kayak ke atas itu, dan di atas itu baru kebuka gitu. Di sini Gunung Salak, ini Gunung Gede.
Sebenarnya kalau kita ke samping sana pun kelihatan sih kebuka city view-nya. Ini sebenarnya udah top notch istilah Bukit Bintang ya. Tapi belum benar-benar terbuka kayak pemandangan Gunung Gede Pangrango dan Salak tuh masih ketutupan. Dan kita cukup cukup kaget juga gitu, ternyata jalan ke Bukit Bintang ini benar-benar jalurnya se-ekstrim ini. Kita pikir yang kayak cuman hiking naik dikit ke bukit untuk kayak ngelihat pemandangan terbuka gitu, city view atau kayak sunrise view gitu kan. Tapi ternyata benar-benar jalannya se-ekstrim itu, seperti yang kalian lihat tadi gitu, kayak benar-benar summit ke puncak gunung yang sebenarnya gitu. Ditambah kita pakai sandalnya nggak ada persiapan. Ini coba untuk ngeringin tuh, coba untuk ngeringin sendal karena kebayang banget sih kalau misalkan turunnya kondisi kayak tadi dengan kondisi sendal yang basah tuh pasti bakal lebih sulit sih gitu. Jadi pokoknya buat kalian kalau yang mau ke tempat camp Curug Batu Gede dan mau naik ke Bukit Bintangnya, ya diusahakan pakai sepatu layaknya kalian naik gunung gitu. Apalagi kalau misalkan pada saat kalian datang itu cuacanya full hujan. Jadi ya kalau untuk main di bawahnya dekat penginapannya nggak masalah kalau kalian mau pakai sandal biasa. Tapi kalau kalian mau naik ke Bukit Bintangnya, posisinya seharinya hujan, kalian kalau mau naik Bukit Bintang ya harus pakai sepatu hiking aja sekalian gitu. Karena kenapa? Pertama biar kalian lebih nyaman, dan yang kedua ya biar kalian lebih safety aja untuk naik turunnya gitu. Yang bisa lihat ini kita menuju ke atas langsung Gunung Gede Pangrango. Wow, cerah banget kelihatan dari sini tuh, jelas banget, Masya Allah. Ini kayaknya bener-bener di Bukit Bintang ini, di camp Bukit Bintang ini buat kalian yang emang bener-bener mau belajar camping bener-bener di tempat terbuka gitu. Karena ini tempat camping tuh, kalian buat tenda sendiri tuh, dan nggak ada lampu penerangan segala macem, karena bener-bener ya udah ini tempat camp aslinya gitu. Sebelum kalian naik ke Gunung Gede, ke Gunung Salak, the best view. Lihat, wow, Masya Allah, look at that, Gunung Gede Pangrango di pagi hari di jam 6:30. Subhanallah, bagus banget. Jadi buat kalian yang sebelum naik ke Gunung Salak, Gunung Gede Pangrango, ada baiknya untuk kayak belajar dulu ngecamp di sini sih, di Bukit Bintang. Karena udah tempat terbuka tuh, udah disediakan sebelum kalian benar-benar naik ke Gunung Gede. Dan makin kita ke atas benar-benar makin terlihat sih. Dan ini kalau malam bakal benar-benar terlihat city view-nya tanpa penutup. Kalau sekarang ini benar-benar bukit view. Tuh. Oh, di atas pun ada warung. Tuh, terlihat ada warung, tapi kayak tutup. Gua mau coba naik ke warungnya, walaupun tutup gak apa-apa, sambil menunggu sunrise. Tuh dari belah sana sunrise ya. Tuh, nice. Tuh, bener-bener sih nice view. Tuh, good morning. Tuh terlihat kan sunrise. Oh, dan di situ pun ada toilet ya. Di belakang warungnya ada 4 toilet. Ini warungnya pun tutup. Tuh, ada warung. Di sininya warung, dan di belah sininya toilet. Begini kali ya rasanya naik gunung. Di belakang ada sunrise ya. Begini kali ya rasanya naik gunung, istilahnya ada perjuangannya dulu sebelum akhirnya sampai puncak ya. Capeknya dulu, terjalnya dulu untuk summit gitu. Wow. Ambil di belakang melihat pemandangan Gunung Gede Pangrango dan Salak.
Tuh ngambil apanya? Jadi ini, biar kelihatan ada tendanya di sono. Ini keren banget, Oh. cakep banget ini. 1, 2, 3. Suasananya bagus banget sih. Syahdu. Ini sekarang gua lagi di sebelah warungnya. Mau duduk di sini. Duduk di warungnya dengan pemandangan langsung Gunung Gede terlihat. Pemandangan yang gue lihat di warung bagus kan? Ada videonya juga ya. Mau tag di sini nggak ngomong. Sunrise ya mulai terbuka. Please ya guys, kalau kalian ke Bukit Bintang atau ke camping dimanapun, di bukit manapun, sampahnya bawa turun lagi ya. Oke guys, kita udah puas menikmati Bukit Bintang. Saatnya kita turun. Sekarang udah jam 7. Emang masih cerah sih, Coba lihat. tapi karena takut lama turunnya, kita memutuskan untuk turun. Oke, let's go. Kita turun lagi. Tuh matahari sudah mulai naik. Bismillah, treknya sudah mulai terjal lagi. Pasti bakal lebih susah turunnya. Kontur jalannya tanah merah. Tuh. Coba lagi lang di sandal ini. Bismillah. Ini turunnya lebih susah karena foto-foto yang ngebuat licin tuh ini karena sendalnya basah. Ada pohon. Jadi benar-benar kalau kalian mau kesini, yaitu harus dipersiapkan kalau mau ke Bukit Bintang, karena ini jalurnya kalau hujan, ketika kalian naik sehari sebelum ke sini, ke camp ini, terus hujan, kalau kalian mau naik ke Bukit Bintang untuk melihat city lightnya, ya itu karena jalannya untuk konturnya ini tanah, akar, batu, licin, jadi lebih baik pakai sepatu kalian naik gunung atau sendal gunung gitu, jangan pakai sendal jepit atau yang bahan karet gitu. Ini karena kita kaget baru pertama kali, jadinya jadi kayak masih meraba gitu. Ternyata jalurnya ya se-hektik ini gitu. Jadi benar-benar ya, kalau kalian mau nyoba naik ke Bukit Bintang ya harus siap-siap untuk ininya, sendal atau sepatu, sendal gunung atau sepatu gunung sekalian. Jalurnya masih begitu. Dan udah gitu, pikir kita naik ke bukit sini tuh nggak terlalu jauh, jadinya kita nggak bawa minum, ternyata jauh.
Kita turun lagi. Ini menurun jalannya, guys. Apalagi sendal gue ini sendal yang berbahan apa ya, karet, dan udah basah tuh kena apa? Basah kena tanah. Jadinya harus jalannya agak sedikit miring begini. Kedengeran suara curugnya lagi. Berarti udah lumayan hampir dekat. Makin terjal karena menuju curugnya makin terjal. Yang tadi pelang. Bismillah. Kita lanjut, sudah terdengar suara curug ya. Tuh kan, kalau pakai sepatu lebih enak pijakannya. Ini ada pipa warga. Let's go. Bener sih, paling enak, paling safety, paling pakai sepatu. Kalau mau ke Bukit Bintang pakai sepatu aja. Mau hujan apa enggak untuk masalah safety-nya ya. Ini ada pohon ini. Kita langkahin. Bismillah. Allah. Bakal nyuci sendal sih. Nah, ini ada dua jalan. Jangan pilih yang ke atas, kita pilih yang ke kanan. Tuh curugnya udah kelihatan. Jalur ini lagi. Tuh. Kalau sampai curugnya sini. Alhamdulillah kita sudah sampai kembali ke curug ya. Ada yang lagi berendam di air terjun. Sampai curugnya lagi. Setelah dari Bukit Bintang, gila, nggak ada obat. Kita niatnya mau nyuci sendal di curug ya. Ada apa? Jadi sama deh. Orang laut kali ya. Ini aku mulai juga nggak jadi. Bodoh. Tapi pada malam ya mereka ya. Di atas jam 2 ya. Mau kita kan jam 10 ya orang. Ini. Putar dulu.